Puji Tuhan Bapak Saudara, Tuhan disenangkan dengan puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Karena itu mengalir dari hati kita yang tulus, yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Saudara, kita semua adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran dan saya mau taruhkan buat kita semua. Bahwa kita mau terus memegang teguh kebenaran dan bertumbuh di dalam kebenaran yang membuat kita terus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pribadi yang dewasa bukan sekedar secara usia kita dewasa, tetapi di dalam Kristus, di dalam kebenaran, di dalam kerohanian kita juga terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang teguh. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, ketika anak saya masih usia sekitar 3-4 tahun, badannya cukup besar dan beratnya cukup lumayan. Bapak Ibu Saudara, suatu saat kami bersama teman-teman pergi ke daerah Cibodas untuk menuju ke sebuah air terjun. Bapak Ibu Saudara, ketika kami naik, semakin lama semakin jauh, anak saya sudah tidak kuat lagi. Tidak sanggup lagi dan dia meminta kepada saya untuk menggendongnya. Luar biasa. Sambil saya naik menuju ke air terjun dengan ketinggian yang lumayan Bapak Ibu Saudara, jarak tempuh sekitar 2 jam saya harus menggendong anak saya. Luar biasa. Tetapi saya sebagai orang dewasa, Bapak Ibu Saudara, saya harus kuat. Bukan saja menanggung diri saya untuk naik ke atas, tetapi saya juga menanggung beban anak saya karena dia masih anak-anak, karena dia masih kecil, sehingga dia harus saya gendong dan saya bawa bersama-sama menaik menuju ke air terjun. Inilah sebuah gambaran Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya orang dewasa yang sanggup menanggung segala sesuatu, hanya orang dewasa yang sanggup menyikapi segala sesuatu dengan benar. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dewasa. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Hanya orang dewasa yang bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar. Karena di dalam hidup kita ada banyak pilihan-pilihan. Dan ketika kita harus mengambil pilihan, tentu kita harus memilih dan memutuskan pilihan yang benar. Nah, butuh kedewasaan untuk segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyikapi segala sesuatu dengan benar. Ya, bukan hanya dalam satu keadaan saja atau dalam satu situasi saja, tetapi dalam segala situasi, di dalam segala hal, baik itu sulit, baik itu tidak ideal, baik itu hal-hal yang ditawarkan kepada kita yang membuat itu adalah sebuah jerat. Kita bisa menyikapi Bapak Ibu Saudara dan memutuskan dengan benar. Kita hari ini Bapak Ibu Saudara tidak sedang concern kepada sebuah masalah saja atau situasi yang tidak ideal saja. Seperti yang saya pernah sampaikan bahwa sepanjang Bapak Ibu Saudara kita masih ada di dalam dunia ini, ya, kita akan terus berhadapan dengan situasi atau keadaan-keadaan yang tidak baik mungkin, yang tidak ideal, yang mungkin seperti hari ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, lebih daripada situasi di hari ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa terus menyikapi dan meresponi segala sesuatu dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita tidak terkaget-kaget dengan situasi yang tiba-tiba datang, ya, yang tidak disangka-sangka di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita teguh, kita bertumbuh di dalam kebenaran, jadi pribadi yang dewasa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyikapi bukan hanya satu situasi, tetapi dalam segala situasi. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Nah, kita tidak perlu lenyap bersama-sama dengan dunia, karena kita adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang yang berdiri dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara?
Kita boleh terus bertumbuh menjadi pribadi yang teguh, yang terus bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang menyikapi segala sesuatu sesuai dengan kebenaran. Ada satu kata yang Tuhan taruhkan di hati saya, Bapak Ibu Saudara, yaitu bertekun. Apa itu bertekun, Bapak Ibu Saudara? Bertekun adalah sesuatu yang kita lakukan atau yang kita kerjakan dalam sebuah proses dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, ya, dengan disiplin. Artinya waktu kita melakukan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, ada proses yang sedang kita lalui, kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh, secara disiplin dan terus-menerus. Itulah bertekun, Bapak Ibu Saudara. Nah, bertekun di dalam apa yang membuat kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang teguh, yang kuat, bahkan kita menjadi pribadi yang semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun atas keluarga kita, atas segala hal yang kita hadapi di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama mau melihat apa yang Alkitab sampaikan buat kita semua. Kita sama-sama mau belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalamnya, yaitu dengan bertekun. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bertekun di dalam doa. Saya bacakan satu ayat dari Kolose 4 ayat 2, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekunlah di dalam doa, kata firman Tuhan. Kenapa kita harus bertekun di dalam doa, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana aplikasinya dalam hidup kita yang dimaksud dengan bertekun di dalam doa? Berdoa, Bapak Ibu Saudara, itu bukan buat saya, bukan sekedar kita mengajukan sebuah permohonan-permohonan. Ya, itu tidak salah. Tetapi buat saya, berdoa adalah sebuah hubungan, sebuah relationship, sebuah koneksi yang terus-menerus terhubung antara saya dengan Tuhan. Jadi berdoa bukanlah saya menggoncang-goncangkan Tuhan, memaksakan kehendak saya supaya apa yang saya inginkan atau yang saya maui, Bapak Ibu Saudara, itu terjadi dan Tuhan mengabulkan. Berdoa adalah bagaimana saya menyelaraskan jiwa saya dan tubuh saya kepada maksud dan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Artinya hidup saya harus senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Hidup saya harus senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Waktu saya berdoa, artinya saya sedang menyelaraskan apa yang Tuhan mau untuk hidup saya dan keadaan yang saya alami, sehingga saya bisa memutuskan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Itulah berdoa buat saya. Saya tidak terpaku kepada doa yang hanya di waktu-waktu tertentu saja. Walaupun saya juga punya waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Tapi saya tidak hanya memakukan diri saya di satu titik atau di satu bagian itu saja. Di dalam segala hal ketika saya berhadapan dengan segala sesuatu di dalam perjalanan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa. Saya memegang sebuah prinsip, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berhadapan dengan sebuah persimpangan jalan, bagian mana yang saya harus pilih dan putuskan? Saya harus berdoa. Saya harus mengenali dan mengerti apa yang Tuhan maui. Kehendak mana yang Tuhan mau ingin saya pilih dan saya putuskan. Ketika saya berhadapan sama situasi apapun juga, saya harus berdoa, Bapak Ibu Saudara. Itulah doa buat saya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita berdoa hanya di waktu dan keadaan tertentu. Itu pun tidak salah. Tetapi bagaimana kita bisa melatih diri kita, membawa diri kita, memiliki sebuah hubungan di dalam doa, di dalam segala hal dan keadaan yang kita temui, Bapak Ibu Saudara. Waktu Yesus diperhadapkan oleh sebuah situasi
Bapak Ibu Saudara, ketika ada seorang wanita yang ketangkap kedapatan berzina. Yesus diberi sebuah pilihan antara kasih dan keadilan. Keadilan berbicara tentang apa yang harus dilakukan atau diperbuat atas perbuatan wanita yang ketangkapan berzina ini. Satu sisi, apakah dia harus mengasihi dengan melepaskan semua jerat dan dampak atau konsekuensi dari apa yang diperbuat oleh wanita tersebut. Yesus dikatakan Alkitab, dia menundukkan diri, lalu dia menulis ke tanah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di waktu itu Yesus sebenarnya sedang terkoneksi dengan Bapa. Dia meminta hikmat Bapa untuk memutuskan sesuatu, apa yang harus dia putuskan dan dia lakukan. Yesus tidak sekedar mengambil sebuah keputusan mendadak dari dirinya, tetapi dia meminta arahan dari surga kepada Bapa apa yang harus dilakukan. Dan ketika dia dapatkan arahan dari surga, dia berkata, siapa di antara kalian yang belum pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Semua pergi. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak melanggar sebuah hukum, tetapi Yesus juga menerapkan sebuah kasih kepada perempuan ini. Dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dan dosamu sudah diampuni. Yesus selalu terhubung dengan Bapaknya. Ketika orang banyak mengikuti Yesus dan hari sudah mulai malam, Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Mereka kelaparan dan kalau mereka dibiarkan pulang tanpa makan, mereka bisa pingsan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus memberi mereka makan. Tetapi di sebuah situasi, Bapak Ibu Saudara, mereka nggak punya makanan. Murid-murid pun tidak menangkap ketika Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Yesus hanya bertanya akhirnya, apa yang ada padamu? Mereka hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus? Alkitab berkata, dia menengadah ke langit. Tetapi saya lebih suka terjemahan lainnya. Dikatakan, he look up to heaven. Dia menatap ke surga. Dia meminta arahan kepada Bapa. Setelah itu, ia memberkati 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa Bapak Ibu Saudara? Dia memecah-mecahnya dan 5.000 orang mendapatkan makan. Bahkan lebih 12 bakul dari hasilnya. Luar biasa. Yesus selalu terhubung. Yesus selalu terkoneksi dengan Bapaknya. Dia selalu meminta arahan dan pimpinan dari Bapa. Bagaimana dengan kita? Doa adalah berbicara tentang hubungan, koneksi yang terus-menerus antara saya, antara Bapak Ibu, antara kita semua anak-anaknya dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku, ya. Paulus juga mengajarkan di dalam Alkitab ada 2 macam doa secara pengelompokan. Yang satu, doa secara akal budi yang kita bisa naikkan atau kita sampaikan dengan bahasa yang kita bisa mengerti, ya, bahasa akal budi. Tetapi juga ada doa yang lain yang Paulus juga mengingatkan di dalam 1 Korintus berkata, berdoalah di dalam roh. Ini pun kita harus terus-menerus lakukan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam segala kesempatan kita harus berdoa, terkoneksi, baik doa dengan akal budi kita ataupun berdoa di dalam roh atau berdoa dengan berbahasa roh. Kita nggak mengerti, tetapi roh kita sedang terkoneksi. Roh kita sedang terhubung dengan Tuhan dan Tuhan sedang menyalurkan sesuatu kepada kita dari hal-hal yang sebenarnya kita sedang
hidupi, dari hal-hal yang sedang kita gumuli, dari hal-hal yang sedang kita hadapi di dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Jadi yang pertama, bertekunlah di dalam doa, kata firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Di dalam doa juga kita sedang berjaga-jaga, Bapak Saudara. Berjaga-jaga bukan hanya berbicara kita sedang takut terhadap sesuatu, tetapi kita sedang waspada terhadap sesuatu, Bapak Saudara. Terhadap apa? Terhadap tipu muslihat iblis. Terhadap situasi-situasi yang bisa melemahkan kita. Dikatakan dalam pada itu berjaga-jagalah. Saya ingat satu ayat Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 12 ayat 35 yang berkata gini. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Pinggang kita tetap berikat itu berbicara kewaspadaan, kesiapsediaan untuk kita bertindak dan melakukan segala sesuatu, dan pelitamu tetap menyala. Ini berbicara tentang terang Kristus, kebenaran Kristus yang terus memancar di dalam setiap langkah hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Wow, luar biasa. Jadi bertekunlah di dalam doa, maka kita akan terus bertumbuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang Alkitab sampaikan untuk kita bertekun? Bertekun dalam membaca kitab suci. 1 Timotius 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci dan membangun dan dalam mengajar. Ya, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Kenapa kita harus bertekun membaca kitab suci, Bapak Ibu Saudara? Karena kitab suci atau Alkitab itu berisi arahan, berisi rahasia, berisi pimpinan, berisi kebenaran-kebenaran yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kita. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran kalau kita nggak tahu tentang kebenaran, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita bisa tahu kebenaran kalau kita sendiri tidak pernah baca kebenaran-kebenaran yang ada? Nah, semua itu tertulis dan tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, makanya Paulus concern akan hal ini dan berkata kepada Timotius, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekunlah terus Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan. Bukan hanya membaca, tetapi jauh lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dan di segala hari dan di dalam segala perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan harus terus mendasarinya. Ya, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman Tuhan harusnya terus menerangi dan menjadi pelita dalam setiap perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itulah kita harus ada di dalamnya. Bukan hanya membaca. Buat saya, bagaimana kita mencondongkan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Jiwa kita dicondongkan senantiasa kepada apa? Kepada kebenaran Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada maksud Tuhan. Bukan kepada situasi, bukan kepada hal-hal yang alamiah, bukan kepada hal-hal yang bersifat dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi condongkanlah jiwa kita ya kepada firman Tuhan sehingga kita bisa mengerti maksud Tuhan, kita bisa menangkap maksud Tuhan, kita bisa melihat rencana Tuhan, kita bisa mengalami apa yang ada dari Tuhan yang ada di dalam diri kita sebenarnya mengalir, Bapak Ibu Saudara, apa? Kekuatan, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya, dan kita mengerti bahwa Tuhan yang besar itu ada di dalam diri kita. Tetapi kalau jiwa kita dicondongkan kepada hal-hal yang alamiah, yang dari dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan berhadapan atau mengalami kelemahan, ketakutan bahkan, Bapak Ibu Saudara, bahkan ketidakpercayaan. Bagaimana kisah di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 40, Bapak Ibu Saudara.
Ketika murid-murid ada bersama dengan Yesus, mereka ada di dalam satu perahu, tetapi di dalam perjalanannya mereka dihantam badai yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, angin yang begitu kencang, air yang sudah masuk ke dalam perahu mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Yesus ada bersama-sama mereka waktu itu sedang tertidur. Tetapi mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Mereka berteriak-teriak. Mereka merasa hidup mereka akan binasa. Dan Yesus bangun dan menghardik dan berkata, ada dua hal yang Yesus concern kepada mereka. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kata Yesus. Yesus tidak mempermasalahkan badainya. Yesus tidak mempermasalahkan ombak dan airnya. Tapi Yesus mempermasalahkan kenapa kamu begitu takut. Kenapa kamu tidak percaya. Dua hal, Bapak Ibu Saudara. Ketakutan akan membuat orang tidak percaya. Kenapa mereka takut? Karena mereka mengarahkan jiwa mereka, fokus indera alamiah mereka kepada ombak, kepada angin, kepada perahu mereka yang oleng, Bapak Ibu Saudara. Mereka digoncangkan luar biasa, tetapi mereka tidak fokus kepada Yesus yang ada di situ. Yesus yang adalah pribadi yang mereka pernah melihat dan tahu melakukan banyak hal yang besar, mujizat, bahkan kuasa-kuasa yang pernah dilakukan sebelum peristiwa itu terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena jiwa mereka diarahkan kepada hal-hal alamiah, mereka menjadi takut. Ini sebuah rumus. Waktu jiwa kita diarahkan, Bapak Ibu Saudara, kepada hal-hal yang alamiah, maka menjadi ketakutan. Dan ketakutan akan menimbulkan ketidakpercayaan kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kebesaran Tuhan, kepada hal-hal yang Tuhan bisa lakukan. Jika jiwa kita senantiasa dicondongkan kepada firman, maka kita akan senantiasa teguh dan mengerti kehendak Tuhan. Sehingga bukan saja kita menjadi pribadi yang kuat dan teguh, tetapi kita akan terus bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kita bertumbuh dan bertumbuh, bukan hanya dalam situasi tertentu saja, tetapi di dalam segala situasi. Keadaan hari ini boleh dikatakan buruk, tetapi apakah di depan sana, Bapak Ibu Saudara, keadaan jadi lebih baik? Saya tidak tahu, kita juga tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika hal yang tiba-tiba datang mungkin lebih besar, Bapak Ibu Saudara, kita tidak terkaget-kaget karenanya. Kita tidak lagi menjadi lemah karenanya. Kenapa? Karena kita senantiasa mencondongkan jiwa kita, pikiran kita, hati kita kepada firman, kepada Kristus. Itu yang membuat kita kuat. Dan Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Senantiasa, ini berbicara terus menerus. Kemana kita arahkan dan condongkan jiwa kita, itu menentukan kita menjadi teguh, menjadi pribadi yang terus bertumbuh, atau menjadi pribadi yang lemah dan jatuh bangun, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Paulus berkata di dalam Korintus, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Bukan kita tidak peduli terhadap situasi dan sekeliling kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu kita fokus kepada kebenaran, fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, justru disitulah yang akan membawa kita kepada hal-hal yang alamiah. Kadang kita membawa hal alamiah kepada hal-hal yang supra alamiah. Harusnya dari yang supra alamiah kita bawa kepada hal-hal yang alamiah. Bertekunlah di dalam firman Tuhan. Bertekunlah di dalam membaca kitab suci. Bertekunlah Bapak Ibu Saudara untuk terus mengarahkan jiwa kita, hati kita, sehingga kita peka terhadap firman dan tidak
lagi peka terhadap situasi, kita akan menjadi terus teguh dan bertumbuh di dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bertekun di dalam iman. Kolose 1 ayat 23 bilang begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bertekun di dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Setelah pertama bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca kitab suci, dan yang ketiga bertekun di dalam iman. Bagaimana aplikasinya, Bapak Ibu Saudara, kita bertekun di dalam iman? Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan gini. Saat kita lahir baru, setiap kita, di dalam diri kita sudah ada iman. Kita semua punya iman. Imannya anak Allah. Imannya Kristus ada di dalam diri kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sudah ada. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana iman yang di dalam kita ini teguh. Iman yang di dalam kita ini bertindak. Bukan iman yang mati, kata Yakobus. Bukan iman yang hanya tidak kelihatan, tetapi iman yang keluar dan tampil dan menyatakan kebenaran dan kuasa Allah di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa bertekun? Kita tahu semua. Iman yang ada di dalam kita timbul karena firman Tuhan. Timbul karena peremaan akan firman Tuhan. Kitab Roma berkata, iman timbul karena peremaan lewat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pendengaran akan firman Tuhan yang terus menerus akan meremakan, akan meneguhkan, akan mewahyukan, akan menyatakan banyak hal. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya menjadi pribadi yang teguh, bukan pribadi yang mudah digoyahkan dan dilemahkan oleh situasi. Bahkan kita bisa mengerti lebih lagi rencana Tuhan, maksud Tuhan, hikmat Tuhan. Bahkan Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Ketika kita terus menempel kepada firman, kita terus mengarahkan diri kita, hati kita kepada firman, mencondongkannya terus menerus, maka iman kita akan ada di situ, bertumbuh, bertindak, Bapak Ibu Saudara. Itulah bertekun di dalam iman. Situasi yang ada, Bapak Ibu Saudara, tidak menggoyahkan kita, karena iman kita teguh. Bapak Ibu Saudara, iman yang teguh adalah iman yang bertindak, iman yang menyatakan kuasa Allah. Saya tidak sedang mengajak atau menyatakan bahwa kita harus mendinai situasi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah situasi. Ini sebuah realita. Ini sebuah kenyataan. Ya, benar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak situasi dan realita harusnya tidak melebihi kebenaran. Artinya, kebenaran firman Tuhan harus di atas fakta. Harus di atas realita, harus di atas situasi yang ada. Sehingga kita berdiri bukan di atas situasi, tetapi kita berdiri di atas kebenaran. Kita berdiri di atas firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya maksud. Bahwa kita harus menempatkan kebenaran di atas fakta dan realita. Lebih tinggi. Situasinya boleh ada apapun juga. Tetapi firman dan kebenaran harus lebih tinggi di dalam kita. Dan kita berdiri di atasnya. Itulah bertekun di dalam iman. Bagaimana iman kita terus bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara, tindakan-tindakan, respon-respon kita, Bapak Ibu Saudara, keluar, lahir dari sebuah iman di dalam diri kita. Yang didasarkan oleh kebenaran yang hidup di dalam setiap kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi 3 hal ini yang saya mau taruhkan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara menangkap 3 hal ini. Pertama, bertekunlah di dalam doa. Yang kedua, bertekunlah di dalam membaca firman Tuhan, Alkitab, kitab-kitab suci, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, bertekunlah di dalam iman. 3 hal ini harus terus dilakukan, nggak bisa dihilangkan. Salah satunya, karena ini saling berketerkaitan. Saya percaya kalau ini terus-menerus kita lakukan,
Bapak Saudara, kita tidak sedang konsen terhadap sebuah situasi, tetapi kita terus berjalan di dalam segala situasi. Kita tidak dilemahkan, kita tidak digoyahkan, atau bahkan kita menjadi orang-orang yang kalah. Karena kita bukan ditetapkan menjadi orang yang kalah, tetapi kita ditetapkan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau saudara kita sama-sama bertumbuh, kita mau sama-sama bertekun, kita sama-sama mau mengalami hal-hal yang luar biasa yang besar dari Tuhan. Karena Tuhan ingin itu kita alami di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Puji Tuhan. Saya berdoa kita boleh menangkap hal ini dan kita boleh terus alami, lakukan di dalam setiap hari-hari dan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini karena kebenaran-Mu boleh ditaruhkan di tengah-tengah setiap kami. Bapa, kami mau terus bertekun, kami mau melihat diri kami dan pribadi-Mu yang ada di dalam diri kami. Kami mau bertekun di dalam doa, membangun sebuah koneksi dan hubungan yang terus-menerus, senantiasa. Kami mau melihat Bapa banyak hal arahan dari Engkau sendiri lewat doa dan hubungan, dan Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Juga kami bertekun di dalam firman-Mu, di dalam kami membaca firman-Mu, membaca Alkitab Tuhan. Bukan saja kami membaca, tapi kami mau terus mengarahkan jiwa kami, mencondongkan jiwa kami dan hati kami peka terhadap firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga respon-respon dan tindakan kami adalah respon dan tindakan yang berasal dari kebenaran-Mu. Kami juga mau bertekun di dalam iman. Dan biarkan iman kami terus teguh. Iman kami terus bertumbuh. Iman kami terus bertindak di dalam segala situasi. Karena kami punya pribadi-Mu, punya kebenaran-Mu, punya roh-Mu Tuhan di dalam diri setiap kami. Karena anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa ada buat setiap kami, memampukan kami dan membawa kami untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan teguh di dalam segala hal. Kami bersyukur buat pribadi-Mu yang besar. Kami bersyukur buat firman-Mu yang terus ada buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Dan Tuhan punya janji yang besar buat kita semua. Tuhan mau bawa kita kepada sebuah rencana yang indah dan ngalamin apa yang menjadi janji Tuhan yang besar atas hidup kita. Mari kita mau terus masuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau terus bertekun di dalam kebenaran, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam firman, dan bertekun di dalam iman. Kita mau terus mengalami kebenaran, kuasa pribadi Tuhan yang lebih lagi atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, ketika kami sudah berhenti berbicara, Engkau yang tidak berhenti berbicara di dalam diri kami masing-masing. Engkau yang menyatakan lebih lagi. Engkau yang mengajarkan lebih lagi. Bahkan Engkau yang terus memimpin setiap kami di dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami menangkap setiap maksud dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kami bersuka cita karenanya Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, anugerah yang besar dari Bapa Surgawi telah dicurahkan kepadamu. Kasih Kristus telah dilimpahkan sempurna atas hidupmu. Dan Roh Kudus hari ini akan terus memimpin setiap kita masuk ke dalam kebenaran dan terus menggenapi janji Tuhan atas hidup kita. Terus teguh di dalamnya, terus alami segala hal yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.